Oke lur, jadi itu banyak yang nanya katanya kenapa saya kok diajak collab sama Mas Gondrong itu nggak mau lur. Ini orangnya ini di belakang kamera nih lur. Ya kok bisa sampean bisa-bisanya kalau diajak collab sama Mas Gondrong Labanan kok malah menolak ataupun nggak mau? Itu bagaimana ceritanya toh Kang Cak? Jadi gini lur ya, ini mohon maaf, bukannya saya itu tidak menghargai Mas Gondrong Labanan, bukannya saya membenci, karena biar bagaimanapun rocker ini Romi itu penggemar beratnya juga lur, penggemar berat dari Mas Gondrong Labanan. Nah saya itu rutin mengikuti updatean video-videonya, konten-kontennya, dan saya juga mengikuti dari konten dari awal, dari semenjak Mas Gondrong Labanan itu mancing, itu belum ngomong lur. Jadi nggak tahu apa mungkin awal mula mungkin belum pede atau bagaimana, nggak begitu mungkin ya, karena kebanyakan dari youtuber pemula itu memang awal-awal itu mau ngomong itu mungkin masih masih kaku. Nah terus bukan itu aja, jadi banyak poin yang membuat saya itu nggak mau diajak collab sama Mas Gondrong Labanan, karena menurut saya nggak level lah. Stop dulu. Jadi gini Cak, sampean tadi kan ngomongnya penggemarnya Mas Gondrong Labanan. Lah kalau diajak collab sama Mas Gondrong Labanan kok bisa menyampaikan nggak level itu karena apa? Oh ya jelas, kita lihat aja contoh kecil dari segi alat yang dipakai Mas Gondrong itu lur ya, pancingnya itu ya biasa lah lur ya paling harganya ya nggak ngomongin harga ya, itu alatnya itu biasa, itu mainstream, di toko-toko juga banyak yang make juga sudah banyak. Kok bisa? Kalau gini Cak, kenapa ya tadi kok malah menyepelekan alat-alatnya Mas Gondrong Labanan? Jadi alat pancingnya yang sederhana, terus apa perbedaan alat pancingnya Kang Romi dengan Mas Gondrong Labanan ini apa? Oh ya jelas beda lur. Walaupun alat yang saya pakai buat mancing itu jorannya cuma dari kayu lur, tapi jangan salah itu bukan kayu sembarangan lur. Itu kayunya didatangkan langsung lur. Waduh, dari kok bisa toh? Oh itu didatangkan langsung dari sungai Amazon di luar negeri. Wah, rupa-rupanya ternyata ya. Nah itu juga untuk ngedapetinnya nggak gampang, untuk ngedapetin kayunya itu gimana ceritanya kok bisa dapetin kayu buat joran pancing? Oh itu tirakat ini mas. Jadi kita harus untuk menemukan kayu sebagai joran yang saya pakai itu tirakat dulu, tirakat petung dina petung bengi. Nah itu pun banyak sekali pantangan yang harus dihindari lur, dan salah satunya lur, ora oleh mangan sambal teri. Wah ternyata kok bisa ya, masa mau bikin joran pancing aja nggak harus pantangannya itu nggak boleh makan ikan teri ya? Ya wajar lah, namanya kita beda level ya, mungkin ya bukan halayak umum ya, ini mohon maaf nih ya, bukan ya, mungkin kurang bisa inilah, kurang nyampe lah, nggak nyampe untuk arah itulah. Nah gini Kang, tadi untuk masalah jorannya kan nggak level dengan Mas Gondrong Labanan. Nah sekarang masalah subscribernya Bang Gondrong ataupun Mas Gondrong Labanan itu kan udah ribuan, sedangkan punya Kang Romi itu kan baru berapa gelintir lah, paling baru digelintirin aja masih 2 orang lah mungkin lah. Nah ini emang ya saya juga mengaku ya, dari subscribernya Mas Gondrong itu bukan ribuan lagi, itu udah jutaan. Bahkan dari 2 channel itu yang satu setahu saya itu sekitar hampir 1,5 juta lah, hampir 1,5 juta, dan yang satu hampir setengah juta loh. Tapi nah ini bedanya lur, ini mohon maaf lur, jadi saya buka di sini nih, sebenarnya saya nggak enak lur, takutnya saya dikira sombong lah lur ya. Waduh, kok malah mau buka-bukaan, ini ceritanya bagaimana? Ya berhubung situnya sudah nanya, jadi saya buka di sini sekalian.
Jadi lur, dari subscriber saya lur, yang katanya cuma baru pirang jendi, pirang gerintir, itu nggak sembarangan itu. Darah biru lur, yang subscribe di channel saya lur, itu orang-orang yang benar-benar kualitasnya tinggi lur, walaupun sedikit, dan di antaranya adalah ada orang darah biru. Kalau darah biru berarti kayak sultan gitu ya Kang ya? Oh ya mesti ya, cuman ya di sini kita tidak boleh menyombongkan lah ya. Ya terus ini ya, bukan itu aja lur. Ya ini jadi saya buka lagi nih di sini nih. Ini mohon maaf nih, bukan apa ya sombong atau apa. Subscriber saya itu lur, itu sebenarnya udah triliunan lur. Wah, masa sih Kang? Oh di atas bermiliar, di atas triliun lah pokoknya. Wah, saya curiga nih subscribernya kalau dilihat sama kita orang itu kan berapa gelintir kok bisa disampaikan sudah triliunan subscriber. Itu subscribernya bagaimana ceritanya, nggak kelihatan. Itu. Jadi lur, subscriber saya itu banyak dari makhluk asing lur. Wah, kalau subscriber makhluk asing itu apa ini? Jangan-jangan bukan itu aja, dari makhluk astral itu subscribe ke saya juga. Terus lelembut lah lur, lelembut. Kalau ini apa? Gaib. Makhluk gaib kayak gitu lelembut, hasilnya gendruwo, kuntilanak jadi subscriber ya. Nggak bisa tembus jam tayang nantinya Kang. Ya itulah bedanya, makanya saya katakan tadi kenapa nggak level sama Mas Gondrong ya, karena dari segi pangsa pasar channel saya ataupun dari peminat channel saya itu udah berbeda. Makanya saya katakan ya orang level lah karo Mas Gondrong lah, masih jauh sama saya itu. Oh jadi gitu ya. Dan juga pesan saya buat para YouTuber pemula, ya berarti aku dewek ya. Berarti saya sendiri. Maksudnya YouTuber pemula itu nggak usah lah terlalu gampang, terlalu mengharap, terlalu ngarep-ngarep minta digandeng sama YouTuber yang sudah sukses. Berarti salah satunya ya Gondrong Labanan ya. Betul. Tapi bukan gini Kang. Kalau Gondrong Labanan itu kan memang banyak anak didiknya, banyak yang condong ke Gondrong Labanan gitu ya. Ya itu juga membantu bagi YouTuber pemula ya. Ya semoga kita bisa kebantu juga Kang ya. Ya bener, karena dampaknya dari YouTuber yang sudah besar itu akan bisa memberikan ataupun bisa jadi itu mengkatrol ataupun mengangkat ataupun menderek ataupun mengunggah, nah lah ngumbulnya lah istilahnya, selain ngumbulnya ke atas bagi YouTuber yang kecil yang di bawahnya. Nah itu kan banyak sekali tuh contoh-contohnya dari anak didiknya Mas Gondrong. Anak didiknya Mas Gondrong itu bayangkan lur, satu kali bikin video lur udah tembus lur sampai 5.000 subscribe. Wah itu luar biasa sekali itu kalau nggak sama Mas Gondrong, waduh berat itu. Ya benar karena memang Mas Gondrong itu selain berbagi pengetahuan ilmu di YouTube sekitar YouTube itu juga membantu YouTuber pemula agar bisa sukses di YouTube ya. Oke, begitu Kang. Terima kasih ya Kang penjelasannya, karena tadi kok di awal kayaknya begitu keras ya apa yang disampaikan sama Kang Romi. Setelah ini siapa kok seolah-olah diajak collab sama Mas Gondrong kok nggak mau. Sedangkan saya pribadi sangat pengen diajak collab sama Mas Gondrong nih, karena saya lihat YouTuber pemula yang diajak collab sama Mas Gondrong itu langsung naik ya kan, dari subscribernya naik, dari view-nya naik ya kan. Iya benar. Lah kok ini YouTuber satu ini yang baru pemula, baru berapa hari, baru berapa bulan ya Kang ya. Lah kok nggak mau diajak collab sama Mas Gondrong. Nah kalau saya pribadi levelnya mau, ternyata levelnya beda. Levelnya di dunia sama dunia lain lah. Dunia lain ya. Oke. Aku tak muncul sedikit ya Kang ya, biar ada video saya sedikit, biar ngikut viral juga. Silakan. Nih, bukan saya Kang sedikit aja Kang. Oke.